Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Kamis, Kamis pagi kita baru kelar pulang, baru banget pulang ngasih makan ikan pakai kutu air, baru nyerok kutu air juga, kutu air lagi langka. Jadi walaupun langka ya kita tetap harus nyari. Dan ini pagi. Jadi ini kemarin udah kita settingkan, ini ada 22 pasang ke sana, lagi kita proses perkawinan hari ini Kamis. Jadi langsung aja kita kasih lihat buat kalian kita nyetak apa aja. Dan ini progresan dari HM multi ya. Jadi kalau HM kita jodohin dulu. Ini HM kemarin itu kita bukan kemarin sih ya, semalam itu kita promo di Instagram calon_cuan, cuman ada 5 pasang kalau nggak salah, apa 4 pasang gue lupa. Dan itu udah langsung di deal sama orang, jadi siapa cepet deal dia dapat. Nah ini temennya, jadi yang kemarin yang semalam kita promo, nah ini teman-temannya tuh ini ikannya lagi mau kawin. Nah pertanyaannya, itu jantan ekornya sobek, aman nggak keanakan? Aman. Jadi yang sering gue bilang, kalau misalnya jantannya ini bekas gigit tuh anal bawahnya aja dia sobek tuh, jadi ngaruh nggak keanakan? Nggak ngaruh. Jadi kalau misalnya sering gue bilang, kalau misalnya indukan yang habis berantem atau bisa dibilang yang habis kegigit terus dia kawin, anakannya ngaruh nggak ngaruh. Jadi yang ngaruh itu dia untuk cacat. Nah itu ngaruh, misalnya nyendok atau enggak bantat atau enggak dasinya enggak ada, nah itu ngaruh ke anak-anak. Tapi kalau misalnya kutil atau bisa dibilang ekornya sobek karena kegigit, nggak ngaruh. Nah ini HM juga. Jadi HM ini serialnya di bawah udah banyak banget yang kita sortir, ada ratusan ekor yang udah kita panen tapi belum siap rilis karena masih kecil. Nah ini udah sobu tuh, udah bikin buih. Nah kalian lihat ini ada apa? Cacing sutra. Jadi setiap kita proses penjodohan kita wajib kasih cacing sutra, agak banyak tapi nggak terlalu banyak. Nah ini cukup untuk dia sampai netes burayak. Jadi dia pada saat mau kawin atau proses kawin dia nggak akan makan telur. Kenapa? Karena kita udah kasih cacing sutra agak banyak. Jadi biar si jantan itu sama si betina itu kita mewanti-wanti, atau bisa dibilang udah ada pakan utama cacing sutra tuh, masih ada cacing sutranya. Nah ini jantan HM-nya tuh. Jadi biar nggak makan telur gimana? Nah kasih cacing sutra aja. Jadi cacing sutra itu dia biar ada pakan terus. Jadi si jantan itu nggak merasa lapar. Nah betina juga sebaliknya nggak merasa lapar, karena kalau misalnya dia habis kawin pasti capek. Terus udah gitu bisa dibilang tenaganya habis. Nah berarti nanti dia butuh tenaga asupan pakan, berarti harus ada pakan. Jadi kutu cacing sutra ini paling bagus. Kalau jentik nyamuk atau kutu air nggak bisa. Kenapa? Karena jentik nyamuk cacing sutra itu dia di atas, dan dia berenang-renang kemana-mana. Kalau cacing sutra kan di bawah, dia diem. Nah jadi lebih aman cacing sutra. Kalau jentik nyamuk jangan, dia bisa ngerusak air. Nanti yang ada ikan stres, karena pada saat perkawinan si jentik itu bisa ngerusak sarangnya kayak gitu tuh. Ini juga sama. Ini HM juga. Jadi HM kita nyetak 6 pasang aja, nggak banyak. Soalnya sisanya kita semalam di promo. Jadi biar kalian juga nyetak HM lah kayak gitu. Minta banyak banget ya. Nah ini plakat. Kalau plakat semalam kemarin kita nggak jodohin, jadi langsung aja kita gabungin karena nggak keburu waktunya tuh. Tapi alhamdulillah udah pada bikin buih semua tuh. Ini bikin buih. Ini banyak kita nyetak barongsai. Jadi barongsai juga kita cetak full. Walaupun di bawah kita udah panen, ada yang di botol itu ada 2000 ekor. Yang di botol itu ada 1800 botol yang udah naik botol. Terus sisanya itu di kolam ada 2000 ekor yang udah kita sortir, yang udah jadi barongsai, tinggal naik size doang. Nah ini kalian lihat ya, ini female-nya ada kutil tuh. Ini female ini udah kawin ke 4 kali atau 3 kali, 3 atau 4 lah gue lupa. Jadi kalau kutil nggak ngaruh ke anakan. Kutil atau gigit ekor itu nggak ngaruh ke anakan. Kalian bisa lihat ya, ini dia waktu kecil nggak ada kutil, tapi gedenya dia kena kutil di size S++. Jadi kena kutil tuh penyakit atau parasit. Nah dia nggak akan ngaruh ke anakan seperti itu. Ini juga sama tuh. Ini pasti kawin ini, karena dia udah deket banget tuh ke sarangnya si jantan sama si betina. Jadi
ini kita tutup. Kalau nggak ditutup, kenapa? Gagal kawin, Pak. Jadi ikan cupang itu kalau kawin dia harus tertutup, Pak. Nggak boleh diliatin, nggak boleh kalian kepo kayak gitu. Jadi kalau misalnya kawin ya kita tutup, jangan dilihat. Kalau dilihat dia bisa stres, Pak. Nah kalau stres ya berarti gagal kawin nantinya. Jadi faktor kegagalan kawin itu banyak, bisa dibilang dari indukan bisa makan telur atau nggak mau makan atau nggak mau kawin, atau bisa dibilang juga dari lingkungan. Nah lingkungan itu masuknya kemana? Lingkungan itu kalau misalnya dia lagi kawin terus posisinya ada lalu lalang, terus ada getaran, airnya getar-getar, nah itu bisa stres, Kak. Jadi ikan cupang bisa stres dan dia bisa mengakibatkan kegagalan kawin seperti itu. Jadi unik sih ikan cupang itu, dia nggak mau keganggu pada saat proses perkawinan seperti itu. Jadi makanya ini kita tutup biar dia lebih privasi gitu. Jadi biar dia ada ruang privasi tersendiri untuk melakukan perkawinan seperti itu. Jadi biar lancar lah. Nah ini FCCP, ini RKC itu penjodohan. Ini kemarin kita sebenarnya langsung digabung, tapi si jantan galak banget. Nah pas udah dijodohin dia baru bikin buih tuh. Jadi fungsi penjodohan banyak banget, sekaligus manfaat paling besar itu si betina itu nggak dihajar. Ini kemarin kita digabung, tapi pada saat digabung langsung dihajar betina, makanya kita angkat langsung ditaruh botol. Jadi biar si betina nggak dihajar sama si jantan tuh. Si jantan pun langsung bikin buih. Jadi ini langsung kita tutup, jadi nggak perlu lama-lama. Kalau misalnya penjodohan, intinya semalam aja. Dari jam berapa? Dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Jadi bisa dibilang 13 jam, 14 jam lah seperti itu. Jadi semalaman aja lah, sore ketemu pagi intinya. Jadi biar ikan juga lebih PDKT-nya lebih dapat lah seperti itu. Nah ini udah selesai. Jadi kita nyetak cuma dikit, 22 pasang. Kalau misalnya kalian tanya, ini kok banyak 22, ini dikit. Kita biasa nyetak di atas 40 pasang. Nah sebenarnya indukannya tinggal dikit. Nah ini kalau kalian lihat yang tadi HM, itu HM ini indukannya jantannya kemarin udah kawin. Nah anakannya mana? Ini anakannya. Ini anakannya tuh. Tuh kalian bisa lihat nggak ini anakannya tuh. Ini anakannya baru semingguan, tapi udah kita kawinin lagi jantannya aman. Kalau betina maksimal 3 minggu, minimal 2 minggu biar ngisi telur. Ini jentiknya ada banyak. Kalau kalian lihat jentiknya ada lumayan. Ini apalagi yang di bawah nih banyak banget jentiknya tuh. Nah ini predator nggak? Jentik predator. Jentik ini kalau misalnya kalian tanya ini bisa makan burayak nggak? Bisa. Dia ada capit ya. Di ujung kepala itu ada capit 2 kayak gini, kayak kepiting, dan dia bisa makan burayak ya. Gue udah pernah langsung lihat waktu di akuarium ya. Waktu akuarium kan gue pembesaran di akuarium waktu itu. Nah gue liatin ternyata burayak itu digigitin sama jentik nyamuk. Kalau jentik nyamuknya banyak seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian tanya jentik nyamuk bahaya nggak? Bahaya, karena gue langsung praktek sendiri. Gue liatin sendiri di akuarium yang jernih. Dan itu pun gue taruh burayaknya banyak, dan itu jentiknya juga banyak, jadi langsung digigitin. Nah badannya habis setengah, dan ini predator, jadi akan kita sipon itu sedot. Jadi kalau jentik nyamuknya banyak seperti ini, langsung disipon aja, disedot. Jadi pakai selang kecil yang kayak aerator itu yang bening, disedot pelan-pelan, jadi biar burayak juga nggak kesedot seperti itu, karena bahaya kalau kebanyakan. Nah ini ikannya tinggal segini, udah tinggal dikit. Jadi nanti yang 22 pasang ini kita prepare untuk ini dulu nih. Jadi kita ngisi yang sebelah sini dulu udah full, baru pindah ke sini. Nah yang kemarin yang sebelah sana sama yang sebelah sini, ini kita pindah ke kolam apartemen. Jadi kita pindah ke kolam tingkat yang di bawah sama yang di tengah, di terpal itu biar ngisi yang di sana, karena itu udah kosong. Dan ini burayak semua. Ini burayak yang udah usia 2 mingguan. Dan ini gua nggak tahu jenisnya apa karena dicampur waktu itu. Tapi kalau yang pasti ini jenisnya ada FCCP, ada barong, sama ada RKC yang sebelah sini kalau nggak salah tuh. Ini banyak kita nggak tahu waktu itu ditebar berapa. Yang pasti ini ada 4-5 lubuk kita jadiin satu. Nanti akan kita kuras karena kondisinya udah kotor. Kita akan pindah ke sana. Yang sebelah sana kosong. Jadi masih sedikit Jadi nanti kita update buat kalian yang tanya perkembangannya. Terus masih berjalan lah. Kalau ini ini 1, 2, ini udah 2 kali sortir. Jadi yang deret ini atas bawah ke sana, terus ini juga atas bawah ke sana, kecuali yang ini 2, ini burayak HM
ini udah kita sortir 2 kali. Nah, videonya mana? Videonya yang sebelumnya kalian bisa lihat, bisa tonton ya. Jadi ini tinggal tinggal sedikit lagi yang akan kita sortir. Kita tinggal nunggu naik warna lagi. Kalau udah naik warna kita akan pindah ke bawah untuk pembesaran. Terus ini akan kita kosongin untuk kita isi lagi sama burayak untuk kita cetak lagi. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe.